Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja tahun 2012. Meski mengungkap kasus korupsi di lingkungan Kemenaker, KPK menegaskan kasus ini tidak terkait dengan Pilpres 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia. Ketiga tersangka itu adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker 2011-2015 Reina Usman, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker sekaligus pejabat pembuat komitmen Inyoman Darmanta, dan Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia. Reina dan Nyoman langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan kemarin. Sementara Karunia belum ditahan karena tidak hadir dalam pemeriksaan. Kasus korupsi pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kementerian Ketenagakerjaan yang diusut KPK terjadi pada tahun 2012. Pada Maret 2012, ketika tersangka bertemu menyusun harga perkiraan untuk proyek pengadaan Sistem Proteksi TKI. Pertemuan itu juga menyepakati proyek akan dikerjakan oleh perusahaan PT AIM. Penyidik KPK menduga sejak awal lelang proyek sudah dikondisikan untuk memenangkan PT AIM yang dipimpin oleh tersangka Karunia. RU dalam jabatannya selaku Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjutnya mengajukan anggaran untuk tahun anggaran 2012 sebesar 20 miliar ke Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. Selanjutnya IND dipilih dan diangkat sebagai penjabat pembuat komitmen dalam pengadaan tersebut. Sekitar bulan Maret 2012 atas inisiatif dari RE dilakukan pertemuan pembahasan awal yang dihadiri oleh IND dan KRN selaku Direktur PT AIM yang kemudian atas perintah RU terkait penyusunan harga perkiraan sendiri disepakati sepenuhnya menggunakan data tunggal dari PT AIM. Untuk proses lelang yang sejak awal telah dikondisikan pihak pemenangnya adalah perusahaan milik KRN. Reina Usman diketahui adalah Wakil Ketua DPW PKB Bali dan pada tahun 2012 posisi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dijabat oleh Muhaimin Iskandar. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan penyelidikan kasus korupsi pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemenaker sudah dimulai sejak tahun 2019, namun sempat terhenti karena pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Muhammad Haris, TV One mengabarkan. Aliran dananya kemana, Bu? Mau ngungkap nggak, Bu? Mau buka-bukaan nggak, Bu, nanti? Lalu bagaimana perkembangan terbaru dari pengungkapan kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja? Ya, langsung saja sudah ada rekan kami, ada Shena Dabayana langsung dari gedung KPK. Shena, apa perkembangan terbaru dari pemeriksaan tersangka kali ini? Ya, Andromeda Merkuri dan juga Maria Asegaf, betul Komisi Pemberantasan Korupsi ini telah menetapkan 3 tersangka pada kasus dugaan korupsi sistem proteksi pada tenaga kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker Trans. Kasus ini dilakukan pada tahun 2012 yang lalu. 2 tersangka sudah menjalani masa tahanan, yaitu Direktur Jenderal Penempatan dan Pembinaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker periode 2011 sampai 2015. Dan yang kedua adalah pejabat pembuat komitmen pada proyek tersebut, yaitu Inyoman Darmanta. Dan bertambah satu lagi pemirsa, yaitu dari pihak swasta, yaitu Karunia selaku Direktur PT Adi Inti Mandiri. 2 tersangka yaitu Reina Usman dan juga Inyoman Darmanta ini sudah ditahan dimulai dari tanggal 25 Januari kemarin sampai tanggal 13 Februari mendatang. Alexander Marwata juga sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ini menjabarkan bahwa ada tugas masing-masing dari setiap tersangka, di mana Reina Usman berperan ini sebagai yang menunjuk Inyoman Darmanta sebagai pejabat pembuat komitmen agar proyek ini berjalan mulus, serta dari pihak swasta yaitu Karunia ini mengondisikan shadow company atau perusahaan bayangan, di mana seolah-olah nanti dalam tender tersebut ada 2 perusahaan lainnya yang mengikuti lelang tersebut. Alexander Marwata pun menjelaskan bahwa penyelidikan ini sudah dimulai dari tahun 2019 yang lalu dan sempat terhenti beberapa saat karena adanya COVID-19 dan langsung dilanjut lagi di tahun 2023 dengan pemberitahuan dan juga surat perintah penyidikan. Alex juga menyatakan karena adanya
persekongkolan tersebut ini menjadi berjalannya proyek ini sangat tersendat pemirsa, tidak maksimal dan juga optimal. Ada beberapa item yang dibeli atau didatangkan ini tidak sesuai dengan spesifikasi dari surat perintah. Juga kasus ini total menyebabkan kerugian negara sebesar 17,6 miliar rupiah. Dan juga Alex menegaskan bahwa penyelidikan ini sudah sesuai dengan peraturan, prosedur, serta undang-undang dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kendati demikian pemirsa, mengingat korupsi ini terjadi pada era Caimin menjadi Menaker, tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi ini menegaskan bahwa penangkapan ini tidak ada sangkut pautnya dengan proses politik 2024 yang sedang berlangsung. Demikian Andromeda Mercury. Ya, terima kasih laporan lengkap Anda, Syeda Adawiana langsung dari Gedung KPK Jakarta.